nih, saya jawab, saya bilang sekali lagi ya. Dengar nih buat teman-teman semua, ya kan? Kalau mengatakan tentang mengistilahkan, ya kan? Misalnya mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asmaul sifat itu sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Betul. Kami tidak menolak. Diam dulu. Ya, betul. Kami tidak menolak. Ya kan? Kami tidak menolak. Misalnya apa itu pembahasan daripada ulama tentang tauhid rububiyah sudah ada. Akan tetapi taksim ini pembahagian. Yang mana pembahagian tersebut alal majmu' la min jami'. Paham enggak? Itu terjadi pada Muhammad bin Abdul Wahhab, la yuqsimu. Bahkan Imam At-Tahawi, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membagi. Paham nggak di sini? Dan hukum membagi tauhid menjadi 3 itu adalah perkara bid'ah yang dhalalah. Ya, coba tampilkan kepada saya, bawakan referensi data kepada saya bahwasanya ulama-ulama terdahulu itu membagi tauhid menjadi 3. Ini kecacatan Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu bertauhid dalam rububiyah. Ini buktinya bahwasanya pembahagian tauhid itu pada masa Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana mereka mengatakan orang-orang kafir itu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Inilah pembahagian taksim di atas dalam majmu'. Cek Kun, tambah lagi kopinya ke Cek Kun, biar tambah ireng. Gini. Tampilkan data. Iya. Bang Wais. Kok aduh. Mau buka baju lagi, jangan nanti kena tombak kalau buka baju. Jangan ajak saya buka baju lagi nanti. Ini bilang sama Pak Kun nih. Gini. Kemarin pula sama Balus nanti. Pembagian itu begini. Ini. Yang dimaksud pembagian itu begini, Pak Wais. Kamu dapat 1, Kun Anta dapat 1, saya dapat 1. Ini bagi namanya. Kalau istilah itu memang ada. Lah, sekarang yang menjadi masalah, di zaman salaf itu tidak ada pembagian bahwa orang bertawasul itu musyrik, orang yang musyrik itu bertauhid rububiyah. Itu tidak ada. Itu namanya pembagian. Begitu, Bang Wes. Lanjut. Nah, berarti ini kesimpulan nih Pak Ustadz Abata. Berarti memang istilah pembagian itu memang sudah ada berarti ya dari dulu ya berarti ya. Istilah ada. Istilah itu begini. Istilah itu itu yang kita sepakati dulu berarti ini. Istilah pembagian itu ada. Benar. Dulu ya ada asma sifat itu ada berarti ya. Bukan pembagian. Begini. Iya, anggaplah istilah ya bahasanya. Anggaplah istilah ya bahasanya gitu. Bukan pembagian. Tapi begini. Bahkan ada tauhid mulkiyah. Maliki Yaumiddin itu tauhid mulkiyah itu. Nanti ada lagi tauhid mutaba'ah. Itu ulama itu mengistilahkan itu banyak sekali, Pak. Atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum itu tauhid mutaba'ah itu, Pak. Tapi tidak pernah melazimi akan kafirnya orang yang bertawasul. Ya ini yang menjadi masalah nanti. Itu tadi secara mutlaknya. Kun Anta berkata secara mutlaknya. Jadi gini. Jadi antara tauhid ketiga itu, ya kan, ketiga tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asmaul wa sifat, itu adalah lazim malzum bil makna akhas. Itu Bapak. Ya kan? Itu satu. Kita boleh mengistilahkan nih. Kita boleh mengistilahkan tauhid rububiyah itu apa? Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid asmaul sifat itu apa? Akan tetapi fil waqi', ya kan, pada kejadian ketika diletakkan kepada seseorang itu bertauhid, maka harus ada ketiga-tiganya. Tidak boleh kita bilang bahwasanya satu saja diperdapatkan maka dia akan dikatakan bertauhid kepada Allah. Inilah kehancuran. Inilah kedustaan, inilah kebohongan, inilah kesesatan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab apa tadi? Sama seperti dalam kitab Intambi. Intambi. Ya kan?
Bahkan di sini dalam dibacakan, Mas. udah tadi. Udah tadi. Itu bunga-bunga tuh maksudnya apa itu bunga-bunga? Oh ini bunga kitiu. Nah, bahkan di sini Lain macam, ada bunga-bunga jomblo makasih bunga-bunga. Dibaca pernyataan itu Ustadz, pernyataan Abdul Wahab yang yang menerangkan tentang tauhid ketika orang berrububiyah belum uluhiyah itu. ya itulah Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Risalatul Mufidah dia Ya. mengatakan bahkan di situ pembahagian tauhid menjadi 3 itu ibadah. Ya kan? Wa tauhidun huwa ibadatun. Tauhid itu adalah ibadah. Ya kan? Dan kemudian beliau itu melanjutkan lagi, ya kan? Wa tauhidun salasatun aqsam. Tauhid rububiyah, wa tauhid uluhiyah, wa tauhid asmaul wa sifat. Nah, pada tauhid rububiyah, ya kan? Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu adalah, ya kan? Tauhid yang diikrarkan oleh Abu Lahab dan orang-orang yang beragama sebagaimana agamanya Abu Lahab pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu menganggap Abu Lahab dan orang-orang musyrikin Quraisy, ya kan, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Inna'udzubillah ini. Dan kalau dikatakan ini adalah bid'ah, maka ini adalah bid'ah dhalalah jiddan. Super bid'ah. Pakai jiddan ya, pakai jiddan. Jiddan. Istilahnya Habib Rizik itu super bid'ah. Bukan muhalado. Bukan muhalado. Itu Kak, itu kalau Ini ada pembahasan bahasa kudu disapa dulu. Mungkin kalau dari Salafi ya suruh bantah, kalau tidak ya kita cari Salafi yang lain. Oke, Karena Uwais sudah Assalamualaikum Bang taslim Uwais. itu, Bang Uwais. Ya, Uwais sudah taslim. Gitu, saudaraku. Gimana Bang Macu? Bang Max. Azni Yasin. Bang Max. Bagaimana dengan Bang perkara Maulid dan Isra Mi'raj itu, host? Apakah dia termasuk bid'ah hasan atau gimana bid'ah dalalah? Apa itu maksudnya? Isra Mi'raj yang apa tuh? Maksudnya peringatannya atau apanya, Pak? Peristiwanya, Pak? Perayaan Isra Mi'raj dan perayaan, bukan peringatan. Kita bicara perayaan. perayaan Isra Mi'raj dan Maulid itu masuk bid'ah hasan atau bid'ah dalalah itu, Ustaz? Ya, Itu perayaan kan bukan istilah peringatan, bahasa perayaan. saja ya. Ya itu istilah bahasa saja. Contoh beginilah. Kalau hari ini saya buat daurah tentang budi pekerti atau tentang akhlak mulia, itu boleh nggak, Pak? Saya buat takbir akbar kajian tentang akhlak mulia gitu, boleh nggak? Hari ini contoh. Saya panggil Ustadz Somad untuk ceramah tentang akhlak yang mulia gitu, boleh nggak, Pak? Pak Wes Kundu? Ya, Boleh. tadi lagi ngambil kopi di belakang tadi. Gimana, Pak Ustadz? Ini beliau kan tanya tentang perayaan Isra Mi'raj. Saya tanya, seandainya hari ini saya memanggil Ustadz Firanda, saya suruh menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, itu boleh nggak hari ini? Ya, boleh lah. Boleh. Terus saya tulis peringatan Isra Mi'raj gitu, boleh nggak? Peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, Itu saya tulis banner di belakang. peringatan toh ya. Bukan Iya. ada waktu. Iya, nggak ada waktu kalau itu tertentu. Seperti kan hari Nah, kalau ini itu saya saya tahu, panggil, hah? Kalau itu nggak tahu saya tuh. Nggak ada. Nggak berani jawab. Ya udah dulu Pak. Astagfirullah, mati lampu ya. Mati lampu di sini. Langsung mati lampu karena nggak mau jawab. Jangan lagi Iya, Bata. Izin bernarasi ya, Cara Bata. peringatannya, peringatannya itu apa itu? Saya berdengar itu. Contoh gini lah, hari ini saya panggil Ustadz Khalid Basalamah untuk ngaji tentang peristiwa Isra Mi'raj, boleh nggak?
Oh, ngaji Isra Mi'raj ya boleh lah tuh Pak. Boleh, tapi di belakang itu saya tulis peringatan Isra Mi'raj gitu, ada banner besar gitu, boleh? Oh diperingatin gitu ya, kayak hari raya gitu ya. Kok hari raya? Tulisan saja, entah itu tanggalnya tidak pasti ya, tapi saya buat pengajian seperti itu lah. Boleh nggak? Oh kalau gitu. Ah itu kalau Boleh itu lah. nanyanya sama saya itu, kalau nanyanya itu sama yang lain itu. Ya kita serang aja, saya jujur aja saya bilang, nanya dia sama saya. Ya, iya, kita jujur-jujuran saja, boleh tidak? Buat setan lagi nih belum tantangan. dijawab aja saya sudah diketawain dulu itu masalahnya. Jadi tantangan buat seluruh umat agama Wahabi yang meyakini kedua orang tua Rasulullah di neraka, setan tak mubahalah. Siapapun itu orangnya, setan tak mubahalah. Yang meyakini kedua orang tua Rasulullah di neraka, setan tak mubahalah. Siapapun orangnya. Silahkan. Wes tadi sudah takut ya, Pak. Takut ya, takut. Oke. Gak yakin dia dengan Ya kayak apa, gitu. ditantang mubala, jangan tantang buka baju. Jadi begini ya para asatidzah, Iya, iya. Alhamdulillah. yang harus ya toban kita harus tahu tentunya ya, yang dimaksud dengan yang disampaikan tadi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini masing-masing memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu yang pertama yang perlu dicatat bagi para syuyukh yang ada dalam Qomal ini. Pembagian menjadi 3 adalah istilah atau klasifikasi ulama, bukan hadis yang berbunyi tauhid itu ada 3, tidak. Ini hanya metode yang digunakan. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita tidak eloklah kita memberikan tuduhan-tuduhan, misalkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti ini, seperti demikian. Oke. Apakah Boleh, itu sudah- kita itu para sudah asatidz diakui, sudah Pak. kemudian meneliti sudah diakui betul-betul tadi, loh, Pak. beliau, atau hanya kemudian kita didasari dengan kebencian, atau hanya melihat YouTube Oke. kemudian mengeluarkan Ustaz, saya video yang jawab dulu, seperti Ustaz. itu gitu. Saya jawab dulu, Ustaz. Ini harus Jadi begini, Ustaz. dipelajari betul-betul lah. Ya. Siap, Oke. Ustaz. Jadi begini, Ini Ustaz. mau Juga, dibantah nih. ya, harus dipahami. Nanti dibantah ya. Bentar. Bang lah. Maksudnya dari tadi Anda ngomong, kita izinkan dulu saya ngomong, selesai saya ngomong, baru Anda. Kita harus gitu. ada gini, Bapak. Kita harus ada referensi. Kan antum sudah menjelaskan, Bapak lahirkan Gini, Ustaz. bahwasanya. Nah, silahkan. Gini. Kita santai dulu, referensi kemudian lah. Kalau kita sudah dalam pembahasannya, baru kita cari referensi. Itu ya Pak Lanes ya. Santai Pak ya. Oke, jadi itu begini Pak. Ini bukan kata saya, bukan kata hadis, bukan kata Al-Quran, tapi kata para asatid yang ada di Salafi Wahabi. Mereka mengatakan seandainya ini baik, apakah Rasulullah tidak tahu ukuran baik dan tidak baik? Ini kata Firanda dan kata Khalid Basalamah ya. Ukuran baik itu adalah diajarkan oleh Rasulullah katanya. Nah, perkataan ini keluar dari mulut para asatid kalian tentang amaliyah-amaliyah kami. Jadi saya ingin Anda menilai dalam segala hal sama, ditimbang rata dengan kata-kata yang sama, dengan cara yang sama. Artinya, kalau tauhid ini baik, tolong bagi tahu saya, apakah Rasulullah pernah mengatakannya? Begitu ya. Kalau soal maulud, Isra Mi'raj, itu boleh saya katakan metode. Itu semua metode, tapi dibantah oleh kalian. Bantahannya seperti apa yang saya katakan tadi. Maka marilah kita berlaku adil. Dan kadang-kadang kalian tidak segan-segan menggunakan ayat wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi. Kan? Seandainya ini bagus, orang dulu-dulu sudah melakukannya. Tolong tauhid 3 ditimbang dengan itu, bisa nggak? Nah, kita adil ya, kita adil. Silakan Pak Lanes. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Anda menyebutkan bahwa Ustadz Firanda misalkan atau Ustadz Khalid itu asatid saya pribadi mengatakan
Bukan gitu. Saya tidak mengambil kemudian beliau guru saya, tidak, karena saya tidak pernah belajar dari beliau. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ya kami belajar, saya pribadi belajar di Timur Tengah, ya. Oke, Dan Masya Allah. membaca beberapa kitab, ya. Masya Allah. Tadi minta referensi kan, saya cuma memberikan ulakhis, saya memberikan semua mungkin Nah, kita nah. bisa bisa lihat bahwasanya yang tadi saya bacakan kan ada di misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau. Kemudian ada mungkin Saya cut dulu. Ya, ya, Sejak itu ya kapan Ibnu referensinya. Taimiyah jadi Syekhul Islam? Dusta kau. Dia bukan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. ya itu kan hak kita, hak Anda mengatakan Biar nanti kita enak tidak. diskusinya. Biar kita Ya, enak. gini. Maksudnya kalau Anda berbeda mengatakan Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, ma fi muskilah. Itu kan kita berbeda pendapat di situ. Saling menghargai, jangan kemudian saya menetapkan seperti itu, Anda bilang kita berdusta, jangan begitu. Ya, jangan. Tidak baik menuduh orang berdusta. Seorang muslim itu tidak baik menuduh orang berdusta, tidak baik. Oke. Itu yang pertama. Oke, Bapak. Tapi begini, Bentar Pak, ya, Pak. kalau kita boleh membaca sejarah ya. Ya, kembali lagi tunggu dulu. Tadi kan saya Oke, menanggapi lanjut. Kalau saya sedikit saya ngomong langsung mau ngomong dipotong, kapan saya selesai? Iya. Kalau begitu. Siap. Ya, silakan, Jadi selesaikan, gini ya, selesaikan. Ini kesepakatan, jangan main potong-potong ya. Iya. Monggo, Pak. Ya, tadi kan saya alhamdulillah ala kulli hal, saya tadi mengizinkan abang atau para ustadz tadi kan, salah satu di antara antum udah ngomong, saya dengarkan dengan bijak. Saya ngomong, antum mau potong-potong, jangan. Ya, silakan. Nah, itu yang pertama ya. Tadi kan Anda selalu menisbatkan guru Anda ini. Saya sudah bantah ya. Bukan guru saya, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid. Saya tidak berkelibat kepada mereka berdua. Itu yang pertama. Tadi tentang apa lagi Ana sampai lupa karena sering dipotong. Oke, jadi sekiranya gini. Sabaquna ilaih. Lakana khairan la sabaquna ilaih. Boleh tak tauhid 3 itu ditimbang pakai kaidah itu? Seandainya ini baik, maka orang dulu akan lebih dulu melakukannya. Nah, jadi itu kan sebenarnya saya tadi sampaikan bahwa itu metode. Kalau metode kan kita semua bisa bikin metode kan. Misalkan ada nih kan ilmu dasarnya kan tauhid. Bagaimana cara kita kemudian mengetahui tauhid itu, dibuatlah metode. Seperti halnya misalkan kita mungkin pernah baca kitab-kitab fiqih, contohnya misalkan Matan Abi Syuja' atau Safinatun Najah. Oke, Masya Allah. Ya, dan lain sebagainya lah. Kita kan di situ kan tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam tadi sababuna, tidak ada dalam timbangan ayat tersebut gitu kan. Itu kan cuma pembagian-pembagian Oke. yang membuat kita agar mudah untuk kita pahami. Sebenarnya begitu kan. Adapun tadi antum membawakan ustadz yang menyampaikan dalil itu, ya saya tidak berkibat dengan mereka. Itu yang pertama. Adapun pemikiran mereka yang seperti itu, ya wallahu alam, karena saya pribadi saya menuntut ilmu di 2 negara. Yang pertama saya di Mesir, kemudian saya pernah di Arab Saudi. Jadi saya sudah menimbang dan saya mempelajari muqaranatun baina madzahib. Saya mempelajari bagaimana perbandingan antara Diam dulu. mazhab-mazhab kita gitu loh. Saya pernah S1 saya di bentar. Al-Azhar. Saya di Azhar, saya di Azhar Syarif. Syuyukh kami dari syekh kami di Al-Azhar Syarif mengajarkan kami tidak seperti yang tadi antum sebutkan, para asatidz tidak. Cuma kami diajarkan. Jadi kita masuk dalam pembahasan ya. Sebelum kita Ini kan menilai, sedang kita istiqra. Ya, ini kan sedang curhat. Jadi bentar. Ini Bukan kan curhat, sudah cuma saya ingin sampaikan kalimat terakhir saya. Anda semua ini kalau merasa berilmu, sebelum menghakimi sesuatu, lakukanlah istiqra. Lakukanlah penelitian. Kalau betul-betul sudah jelas penelitian Anda bawakan, tidak apa-apa. Apa sabi? Oke, sudah saya jawab. Naktafi bihadzal qadar. Nanti Ustaz baru jawab. Oke, gini. Silakan. Begini, Pak. Mau tidak mau ya. Metode yang sedemikian itu antum harus akui bahwa itu bid'ah. Bid'ah itu, Pak, karena tidak ada di zaman salaf dan tidak ada di zaman Nabi. Itu yang pertama. Antum akui atau tidak sekarang?
Bisa diakui atau tidak Pak Lanes? Pak Lanes, monitor. Sudah ke mute beliau. Jadi boleh saya masuk ya? Dibuka mute-nya. Sebentar. Ini kan dari Timur Tengah. Kita naikkan Ustadz Hilman yang sama-sama dari Timur Tengah biar enak ya, Oh, Ustadz. boleh. Silakan Ustaz Hilman naik. Masya Allah. Sama-sama Timur Tengah nih, biar level. Kalau saya tengah timur ini. Kalau saya di tengah timur. Kamu lokal. Ustadz Hilman, naik. Timur Tengah sama Timur Tengah enak kalau Timur Tengah sama Timur Tengah. Kalau saya Mana ini tadi? Kalimantan Timur ini, ya. Oh, Kalimantan. Antum pakai paspor dulu, Pak. Ustaz Hilman silakan naik. Ya. Mana nih Ustaz? Masya Pak Allah. Lanes, tafadhol Pak Lanes. Sama-sama. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Lanes? Apa namanya? Istiqroi antum terkait 3 tauhidnya Ibnu Abdul Wahab. Afwan, Ustaz. Beliau lagi ngopi kayaknya. Ambil kopi biar rame. Beliau lagi naik untan. Itu saya itu dulu ya. Saya boleh itu dulu. Bang. Tapi jadi sudah disepakati ya pembagian apa? Pembagian istilah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa Bukan sifat itu sudah pembahagian, diakui ya bukan bersama tadi ya. pembahagian Bapak. Jangan dipleset, bukan pembahagian. Salah paham Ya, itu. istilahnya gitu. Jangan bilang pembahagian, Tapi kami sudah tidak diakui mengatakan istilah pembahagian. rububiyah. Mengistilahkan itu sudah ada ya. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu sudah ada di zaman salaf sudah ada ya. Bukan hanya itu, banyak ada mulkiyah, ada Iya, tapi yang jelas itu ada tadi. Dan sudah diakui tadi. Bukan hanya 3 itu aja, banyak. Kalau dibilang ada Bang Uwes ya, Bang Uwes atau Bang Ipoy, kalau dibilang ada, penggunaan lafadznya itu ada, tetapi definisi yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Wahab kemudian disematkan kepada lafadz rububiyah dan uluhiyah, kemudian kita korelasikan dengan pemahaman salaf terhadap lafadz yang sama, itu 2 hal yang berbeda. Jadi lafadznya ada dari zaman dahulu, tapi definisinya itu baru. Nah, kalau tadi contoh saya mendengar sedikit yang disampaikan Ustadz Lahnes ini, itu kalau Ustadz Lahnes baca kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab, nanti akan kita dapati permasalahan klaim-klaim Ibnu Abdul Wahab yang bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Betul. Itu Ustadz. Jadi ya pemahamannya itu yang baru gitu. Kalau istilahnya itu kan sudah ada memang. Gini. Gitu. Kita masuk pada Bang Lahanles tadi kan. Gini Ustaz Hilman, kata beliau, kita itu jangan sekedar mengframing ataupun menuduh. Sedangkan yang Tanpa dimaksud mempelajari terlebih dahulu, iya, katanya. betul. Nah, Ini Ya, silakan, itu Ustaz Hilman. maksudnya begini, apa salah dengan statement Anda seperti itu? Enggak, makanya saya bilang kita sama Ustaz buka Hilman, komal itu bagaimana? dipelajari, Bang. Nggak asal Bentar, Ustaz Barul. Sembarangan antum. Bentar Ustaz Barul, ya. Lalu bagaimana tanggapan daripada Ustadz Hilman tentang perkataan daripada Bang Uwais? Beliau mengatakan pelajari dulu kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Itu bagaimana? Nah, tolong Ustadz Hilman. Nanti saya kasih waktu 3 menit ya, dijelaskan bagaimana pandangan Tri Tauhid dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa Ustadz? Maksudnya saya udah sering dengar, saya pernah juga naik gurunya. Antum sering dengar tapi belum baca kan? Antum sering dengar tapi kan nggak baca. Kalau kami baca, Bukan nggak Bapak, baca. bukan dengar. Jadi begini, saya ini sudah pernah naik ke komalnya Ustadz Hilman, dan saya sepemahaman dengan beliau. Ya, saya pernah, cuma begini, cuma saya cuma ingin teman-teman tadi saya mengatakan jangan kemudian cepat. Kan saya tidak menyalahkan, saya cuma bilang jangan cepat kemudian kita mengambil kesimpulan. Ya, sebelum mempelajarinya itu kan bagus, bahasa saya bagus. Apa? Ya, semua kita harus begitu. Mungkin begini Bang Lanes, yang Enggak, perlu begini Bang Hilman ya, saya mengatakan Iya. bahwa saya menganggap Tri Tauhid itu bagi saya, bukan saya mengambil
mengambil ini bagi saya pribadi dan yang saya pelajari di kedua kan saya pernah di Azhar, pernah juga di Saudi. Yang saya pelajari bahwa saya mengambil tri tauhid itu sebagai ini pribadi saya, metode untuk saya belajar ya, untuk mengenal Allah. Adapun mengatakan di kitabnya kitabnya Abdul Wahab itu sendiri begini-begini, saya kemudian tidak peduli, analah ubali. Ya Allah. Karena saya pribadi tadi saya bilang kan, saya tidak ingin berdebat. Bukan tidak jelas, saya ingin tidak berdebat. Maksudnya begini, kalau antum tidak peduli dengan dengan apa yang ada di kitab Ibnu Abdul Wahab, lantas definisi yang antum sematkan terkait pembagian tauhid ini, itu definisi dari mana? Antum istiqroi sendiri kah atau antum kutip dari ulama siapa? Ya kita mengutip dengan ulama ya, dengan guru-guru kami di perkuliahan. Cuma kan saya pribadi mengambilnya sebagai metode untuk saya belajar. Nah, apa Ustaz? Mengambil metode itu kan, mengambil tertib atau prosem itu kan tetap kita sematkan kepada definisi perkara yang baru, dan perkara yang baru ini ketika kita lihat dari kacamata Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Iya, betul. Anak standarnya kan itu. Anak arif zalik, anak juga Syafi'i. Iya. Nah, pas ini Ustaz. Maksudnya begini. Kan pondasi anak kan pertama kan Azhar. Antum sudah tahu semua lah. Maksudnya kita sepaham sebenarnya. Mohon maaf kalau bicara di tempat umum, enggak usah bawa-bawa saya belajar di sini, enggak usah dibawa gitu. Itu alangkah indah. Bukan dibawa. Cuma ingin menyampaikan bahwasanya kita sabar buat yang lain, Jadi gini, teman-teman yang lain jangan kemudian mengkritik sesuatu dan Anda belum bisa baca Quran begitu loh. Oke, jangan maaf. Jadi gini ya, kita mengkritik, membaca Quran aja belum bisa gitu kan. Bapak Lahnes gini ya, Bapak. Ustaz Lahnes gini ya. Tadi kami kan lagi membahas nih, ya. Lagi membahas tentang bagaimana musuh kita itu non-Islam. Bukan Bapak, musuh kita itu bukan non-Islam. Tolong sambil dulu. Musuh kita itu bukan non-Islam. Lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kalau ini Pak Ustadz Lanis, kalau antum bilang musuh kita non Islam, iya sepakat. Cuman coba antum baca kitab Hawasi Syarwani. Syekh Abdul Hamid Asyarwani itu di dalam penjelasan beliau di kitab itu, beliau bilang begini, permusuhan, penghinaan orang-orang ahlul bid'ah, semisal Rawafid dengan Wahabi itu lebih besar penghinaannya kepada kita daripada orang kafir itu sendiri. Jadi kalau antum bilang musuh kita orang kafir, yang lebih besar penghinaannya dari orang kafir kepada kita, pada kami ahli sunnah wal jamaah itu ahlul bid'ah Wahabi dengan Rafidah. Jadi ya lebih besar seharusnya lebih besar permusuhan kepada mereka. Kutipan ulama loh, bukan kutipan saya. Saya bisa bawakan ke antum referensinya. Jadi gini Ustaz Hilman, ini mohon maaf ya Ustaz Hilman, buat Bang Lahnes, buat semuanya. Jadi gini ya, tadi kan kita lagi membahas nih bagaimana kecacatan ya Muhammad bin Abdul Wahab dalam membagi tauhid, yang bahkan ini tidak dilakukan pada ulama-ulama salaf terdahulu. Bahkan beliau Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu dan Abu Lahab itu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz Hilman? Nah, ini kan Ustaz Hilman yang lebih tahu. Jadi tolong dijelaskan Ustaz. Apakah betul Muhammad bin 1 menit? Saya maksud 1 menit ya. Begini ya. Kita sepakat musuh kita non-muslim, orang di luar Islam. Bahkan kita itu sangat bangga ketika ada orang Islam memualafkan orang kafir. Saya rasa sepakat ini. Sepakat semua tidak? Sepakat ya. Tapi bagaimana ketika dia memualafkan satu muslim, satu kafir, terus kemudian mengkafirkan jutaan muslim? Ini perilaku seperti apa ini? Coba. Nah, ini peristiwa ini dialami oleh apologet yang berpahaman Wahabi. Ini nyata, Zakir Naik itu dialu-alukan di Malaysia ketika dia berdakwah kepada orang kafir. Satu kali dia naik pentas mengatakan tahlilan itu syirik, maulidan itu syirik, langsung dibenet. Karena apa? Karena melazimi akan kafirnya jutaan orang.
jutaan orang. Kalau satu orang tidak apa-apa. Jadi mana lebih untung ya? Memualafkan satu tapi mengkafirkan jutaan orang dengan 3 tauhid. Parah tidak parah Ustaz Imam? Parah. Makanya di Syekh Abdul Hamid Asyarwani itu bilang di bab saat Lanes kalau antum baca di jilid kalau ndak jilid 4 jilid 5 cetakan DKI. Itu di bab B, di bab B kemudian itu? Hawasi Sarwani punya Syekh Abdul Hamid Asyarwani, Hawasi Sarwani wa Ibnu Qasim Al-Ubadi. Nah, itu kan beliau bilang, beliau tetapkan keharuman menjual kitab-kitab ulama kita, lebih khusus kitab-kitab sufi kepada mubtadi'ah, semisal Rawafid dan Wahabi. Beliau alasannya begini, li'anna ihanatahum asyaddu min ihanatil kufri. Jadi kalau antum bilang musuh kita sebenarnya orang kafir, sepakat. Dan ada yang lebih besar, penghinaannya lebih besar daripada orang kafir. Penghinaannya mereka kepada kita itu lebih besar daripada orang kafir. Siapa dia? Rawafid, yang pemahamannya sekarang coba diviralkan oleh salah satu akun TikTok yang namanya Ibnu Syihab. Yang kedua Wahabi, yang pemahamannya sekarang dibawa oleh Firanda, Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Semisal kalau ada lagi namanya Dio Pratama Jegot atau aut-autan. Ada saat kalau antum mau lihat saya bukakan ini. Maksudnya bermasalah. Makanya saya tanya tadi ketika antum bilang antum melihat ini sebagai metode. Oh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kami antum melihat hal ini sebagai metode. Permasalahannya adalah isi dari metode yang antum pakai itu seperti apa. Itu yang perlu diteliti. Ya. Semisal Antum nih Ustadz Lahnas, gurunya siapa Ustadz? Syekh Abad. Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Royid, Syekh Abad ya. Syekh Ahmad Thayyib, Syekh. Oh, Syekh yang di Madinah, bukan yang di Azhar. Kalau yang di Azhar Syekh Ahmad Royid. Anda paham. Yang di Madinah siapa? Syekh Abad. Ya. Terus satu condong ke mana? Abad apa Toyib? Saya condong ke Ahmad Thayyib, Bang. Oh ya, khair. Coba baca di bawah itu ya. Tahlilan bid'ah sesat. Ya. Yang 4. Oh, itu konotasinya melazimi kita masuk neraka semua. Padahal kita bernaung di bawah 3 tauhid. Iya, ngeri ini Pak, ngeri. ini Ustaz, kalau antum mau lihat ya. Di Hasyiah Minhaj. Terus Hasyiah dari Syarah Tuhfah. Ini pembahasan terkait penjualan kitab. Penjualan kitab. Kan ada pembahasan di Minhaj kultu wa adamul karoha bi ghairi haqqin. Terus wala yasihu syira'ul kafir al mushaf. Dan kan lanjutannya panjang dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sampai ke wasoha fil bakita tafriqan lisufqa wa misluhu al hadis ay ma huwa fihi walau dhaifan fi ma yazhar li'annahu ma'ula minal asari al atiya wa kutubul ilmi allati fiha asarus salaf wa dhalika li ta'ridiha lil imtihan. Terus terkait pembahasan yang alasan kenapa kok ndak boleh, kan alasannya li ta'ridiha lil imtihan. Kata Syekh Syekh Abdul Hamid Asyarwani dalam qauluhu li ta'ridiha lil imtihan, itu beliau mengatakan begini, yu'khadhu minhu, diambil dari pemahaman ini, annahu yahrumu tamliku ma fihi asarus sahaba awil a'immatil arba'ah aw ghairihim minal fuqaha wasufiyyin liman yubghiduhum. Haram menyerahkan kepemilikan perkara atau kitab yang di dalamnya terdapat asar sahabat atau a'immatul arba'ah atau selain mereka dari kalangan fuqaha atau sufi kepada orang-orang yang membenci mereka minal mubtadi'in,
dari kalangan orang-orang ahli bid'ah. Kemudian beliau contohkan karrawafid wal wahabiyin, seperti Rafidah, Rawafid dan orang-orang Wahabi. Bal aula, bahkan lebih utama untuk tidak menyerahkan kepada mereka daripada orang kafir. Kenapa? Alasannya simpel, li'anna ihanatahum asyaddu min ihanatil kufri. Karena penghinaannya mereka mubtadiin ini, Rawafid dengan Wahabi, itu lebih besar daripada penghinaannya orang kafir kepada kita. Jadi kalau antum bilang Ustaz ya, musuh kita sebenarnya. Coba anu juga Ustaz, baca juga coba yang apa? Coba itu? bisa dibaca kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah coba. Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Akan itu kan disebutkan dalam kitab tersebut kan, wa idza kunna la nukaffiru, coba bisa dibacakan coba biar kita sebentar. Anak ini bingung sama antum ini Ustaz. Antum condong ke Syekh Ahmad Thayyib tapi kok pakai metode tiga tauhid ini gimana? Enggak, bukan kan saya ingin sampaikan bahwasanya dulu ini soalnya kan Syekh Ahmad disebutkan Thayyib dalam kitab 20 Ad-Durar. Asy'ariyah beliau. Saya cuma ingin bertanya dengan beliau. Kan Ya, jadi kan misalkan tadi kan disebutkan bahwa Syekh misalkan Abdul Wahhab, katanya beliau Abdul Wahhab itu mengkafirkan, disebutkan dalam kitab Ad-Durar itu beliau katanya ya ini beliau menyampaikan bahwa langsung saya artinya, jika kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang berada di atas kubur Abdul Qadir, kata beliau, dan berhala yang berada di atas kubur Ahmad Al-Badawi serta yang kemudian semisal, ya, karena memang kebodohannya, karena kebodohan mereka dan tidak ada orang yang mengingatkan mereka. Nah, jadi ada yang disebut apa yang kami baca di beberapa kitab itu, bahwasanya Syekh Abdul Wahhab itu memerangi orang-orang yang betul-betul memang dilihat kesyirikannya dalam menyembah kuburan gitu. Dan kita harus pahami bahwa orang-orang misalkan yang kita cap orang Salafi atau orang Wahabi misalkan, mereka kan tidak, saya pernah tanya langsung, saya di majelis mereka, saya bilang, Anda kok menyesatkan orang yang ziarah kubur? Langsung beliau mengatakan, saya tidak menyesatkan ziarah kubur. Yang mereka sesatkan adalah orang yang sampai pada meminta-minta kepada kuburan, seperti itu kata mereka. Ya, gitu. Kalau mungkin yang antum baca klaim yang ringan Ustaz, terkait orang yang memang meminta langsung ke kuburan, orang seperti itu ada, tapi bukan Islam. Makanya kawan-kawan yang di Timur Tengah ya, seharusnya melihat itu bukan kepada orang yang ada di Asia Tenggara atau di Hijaz, tapi melihat orang yang meminta kepada kuburan itu di Hindustan. Kami yang sebagai lulusan Hindustan tahu betul yang meminta ke kuburan itu siapa. Yang meminta ke kuburan itu Ustaz, namanya orang-orang Sing. Sing itu agama baru, perpaduan antara Muslim dan Hindu. Nah, mereka memang menjadikan kuburan berhala. Tapi kan ada juga di zamannya Ustaz Ilman, di zamannya Abdul Wahhab kan ada yang seperti itu, dan beliau memerangi yang seperti itu, yang sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Kalau sudah maksudnya kita mengutip ini, gini. Saya sebentar Ustaz, gampang itu Ustaz. Gampang itu Ustaz. Kalau antum baca kitab yang lebih tua yang sehubungan dengan fitnah itu, antum baca kitab Al-Muhannad Al-Mufannad terkait zaman dahulu Diobandi pernah dituduh Wahabi karena memerangi bid'ah juga. Tapi Diobandi katakan di dalam Al-Muhannad Al-Mufannad itu menjelaskan puluhan perbedaan Diobandi dengan Wahabi. Jadi bahkan nama Wahabi dulu agak bagus di daerah Gujarat, itu agak bagus karena memang betul-betul memerangi bid'ah. Yang merusak itu setelahnya. Itu kalau antum coba baca Al-Muhannad Al-Mufannad lah. Tulisannya anak-anak. Ya, anak pernah baca juga itu. Ya, tulisannya Syekh Ahmad An-Nanuti. Oh, bukan yang yang Maulana Muhammad Ahmad Al-Makki Al-Madani itu bukan ya?
Kan itu tuduhannya itu. Nanti kan yang membantah Syekh Ahmad An-Nanuti Iya. dari Dioban. Nah, kemudian saat coba pindah ke klaim-klaim keras dari Ibnu Abdul Wahab. Di dalam kitab Usuluddin Al-Islami, Ibnu Abdul Wahab itu mensyirikkan orang-orang yang bertawasul, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai perantara, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a la itra'uhu wal ghulu fihi wa rafa'ahu an manzilatihi allati anzalahu Allahu azza wajal bi du'aihi wal istighatsa bihi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadah wa qala alaihi salatu wassalam innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah wa annal istighatsa bihi fadlan an ghairihi minal awliya wa ashabihi al musyahad syirkun billahi wa ta'alluq bi ghairillah. Ini poin pentingnya ini, wa ta'alluq bi ghairillah ta'ala fi jalbi khairin au daf'i syarrin istiklalan au. Kalau istiklalan oke lah. Au setelahnya au ini yang repot. Au tausiton syirkun kata dia. Kemudian ada tambahan di situ ai wa anna ta'alluqul qalbi bil auliya awil jin bit tawakkul alaihim wal iltija ilaihim wa muraqabati ruhaniyatihim bi anwa'in minan nusuk fi qada'il hajat wa tafrijil kurobat syirkun billahi ta'ala. Sawa'un kana dzalika bismi tilmisat, oke lah kalau tilmisat, awit tawassulat atau dengan sudut pandang tawasul. Kata Ibnu Abdul Wahab ditegaskan, kullu dzalika syirkun wa dolalun. Semua hal itu baik ini kalau istiklalan dia benar, kalau tausid kemudian bismi tilmisat dia benar, tapi tausiton atau bismi tawassulat itu keliru karena terjadi perbedaan pendapat. Semisal, seharusnya Ibnu Abdul Wahab ini, kalau antum mau pakai konsep ini ya, konsep ini kan lahir dari uluhiyah. Nah, kalau antum lihat perbedaan pendapat, coba buka kitabnya Syekh Mubarakfuri ketika menulis kitab Tuhfatul Ahwazi yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmizi. Beliau menjelaskan di hadis. Nah, Afwan saya tadi apa namanya? Coba disebutkan tadi kan di situ bahwasanya yang beliau maksud di situ, yang saya pahami ya, maaf Ustaz, yang dimaksud di situ bahwasanya beliau itu mencela orang yang tawassul ya kepada orang yang sudah meninggal. Iya. Dan mereka pemahaman mereka yang saya pelajari, Afwan ini Ustaz. Jadi mereka itu hanya bertawassul kepada orang yang masih hidup. Nah, tapi kalau saya pribadi saya lebih condong ke itu Ustaz, yang apa? Inna tawassula bil anbiya'i was salihin fi hayatihim wa ba'da mamatihim jaizun indana. Itu. Adapun pemahaman mereka seperti itu. Itu ya yang ana lama membersama mereka tidak bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Kalau pandangan tawassul dengan amalan dan lain sebagainya mereka masih. Silakan. Oke, kalau pandangan antum kan jaizun indana menurut mereka. Masalahnya di kitab Ibnu Abdul Wahab tidak seperti itu. Di kitab Ibnu Abdul Wahab kalau jaiz ya, tawassul dengan tausid ini tidak akan ditulis di sini karena hukum yang diterapkan adalah jaiz. Tapi tawassulat dengan tausiton ini itu dimasukkan di sini sebagai syirkun wa dolalun. Perbuatan syirik dan kesesatan itu masuk di dalam hukum taklifi kan antum tahu Ustaz, pasti masuk kategori haram. Tidak mungkin masuk kategori kan makruh, tidak mungkin, pasti haram. Nah, sedangkan dia memasukkan hal ini syirkun wa dolalun, syirik. Nah, ini kan sebenarnya kalau Ibnu Abdul Wahab melihat atau membaca pandangan ulama sebelumnya, misalnya yang saya sebut tadi di kitab Tuhfatul Ahwazi yang ditulis Syekh Mubarakfuri, itu kan panjang sekali perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan siapa itu yang dikutip beliau. Panjang sekali perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama Asy'ari dengan Maturidi yang mana tadi? Asy-Syaukani. Walaupun Asy-Syaukani ini sebenarnya Zaidi jangan ambil beliau lah. Semisal saya mau ngambil Asy-Syaukani malas. Terkait riwayat Utsman bin Hunayf ini itu banyak ulah kodiyat
sampai Qodiyat. Nah, perdebatan yang ditulis sebelumnya itu panjang, Ustaz. Seharusnya kalau melihat perbedaan pendapat ini, okelah kalau orang di zamannya kan itu kadang tidak melihat ya mengacu pada pandangan mereka sendiri. Tapi kalau orang setelahnya kan otomatis melihat perbedaan pendapat di belakang. Kalau dia mengetahui perbedaan ini, seharusnya tidak menulis syirik. Kecuali dia berani menyalahkan pandangan di belakang. Nah, berani menyalahkan pandangan orang sebelumnya akan menyalahkan pendapatnya, semisal Qodiyat, kemudian Imam An-Nawawi. Kemudian kalau kita ke belakang lagi, Ustaz, itu kita bakal ketemu dengan pendapatnya At-Tabrani yang mengutip riwayat Utsman bin Hunayf. Nah, ini semua akan disalahkan, bahkan dengan perkataan Ibnu Abdul Wahhab ini, mau tidak mau dia akan mensyirikkan Utsman bin Hunayf, salah satu sahabat Nabi. Karena yang menyuruh orang bertawasul itu Utsman bin Hunayf. Bertawasul dengan orang yang telah meninggal, ya, itu Utsman bin Hunayf. Masalah, Ustaz, baru masalah di masalah uluhiyah ini, karena mencirikan orang muslim. Masih ada permasalahan di rububiyah dengan asma wa sifat yang bisa kita gali, Ustaz, berdasarkan pemahaman salafus soleh. Tapi Bang Lahles kan dari tadi nggak ada data ya. Misalnya nggak ada menampilkan kalam-kalam daripada ulama yang membenarkan ataupun yang sesuai dengan pendapat ulama. Jadi ini kayaknya berat sebelah juga nih Ustaz Hilman dari tadi bawa ini. Jadi Bang Lahles misalnya bolehlah kita berbincang ya kan. Itu coba kami biasa di sini kan bisanya ada data, adapun kalam-kalam daripada ulama. Gitu lebih enak lagi gitu, bukan menurut saya. Ya, ya betul. Cuma anak lagi di rumah mertua ini. Oh, Masya Allah. Di rumah ini habis istri anak lahiran. Lahnas ini masih abu-abu, diskon aja nggak apa-apa. Dia condong ke Syekh Ahmad Thaib tapi pakai metode 3 tauhid, kan lucu. Gini, Lahnas itu tadi kan membahas sudah jelas. Dia itu memaparkan pemikiran beliau kan, pemikiran pribadinya itu. Tiba-tiba saya menuduh dengan fitnah yang keji kan. Enggak, tadi antum bilang kan saya bilang itu metode saya belajar di perkuliahan, itu kan sudah jelas. Kenapa? Berarti antum enggak istimewa ke situ, enggak. Gini ya, kami itu kan sudah bertabayun, sudah banyak bertabayun dengan kitab-kitab karangan orang-orang Wahabi tersebut. Bahkan sampai mensyirikkan Imam Radhali, ya kan? Bahkan sampai menuduh kafir Imam Asy'ari. Jadi kami sudah banyak bertabayun, Bapak. Tapi ini coba begini, Ustaz Barul, coba diringkas. Berani berarti Anda ini mengatakan metode itu bid'ah? Berani ya? Walaupun nanti beliau kan Syafi'i ya, nanti mesti melazimi akan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Berani saya secara jelas, secara nyata, saya mengatakan metode bukan hal yang bid'ah. Dan saya tidak pernah saya tidak pernah menangkal kemudian apa yang disampaikan. Coba tarif bid'ah. Kan saya tidak pernah menyangkal beliau apa yang beliau sampaikan dalam beberapa dari kutub yang beliau sampaikan. Tarif bid'ah siapa yang antum pakai ketika menghakimi atau menimbang tauhid 3 itu bukan bid'ah? Metode itu bukan bid'ah, itu tarif siapa yang antum pakai? Saya tidak pernah mengatakan itu bukan bid'ah dan lain sebagainya. Kan coba maknai perkataan anak itu. Anak bilang itu metode saya dalam belajar dan perkuliahan, itu kan cukup, itu sudah menjawab sebenarnya. Saya harus belajar itu karena memang di perkuliahan itu yang dipelajari kan tuntutan fakultas. Iya gitu kan saya sudah awal jelas saya ini Syafi'i ya, dan saya cuma ingin menuntut ilmu juga. Iya betul, Ustaz Lahnes. Saya ingin begini loh, saya sampaikan dulu, biar saya dapat bandingan beberapa arah gitu kan. Nah, saya kan sudah dapat beberapa arah dan saya sudah baca juga beberapa kitab. Ya, begitu. Kan saya cuma sampaikan harus diteliti dulu. Kalau sudah diteliti, alhamdulillah kan begitu. Sudah. Kami sudah teliti. Saya tidak menyangkal tadi. Saya tidak pernah menyangkal. Ustaz, Anda nggak pernah menyangkal. Syairo bukan? Iya, saya Asy'ari.
Iya. Jadi gini ya, saya tertarik tadi dengan pertanyaan ya Bata kan untuk Karena saya cuma mengetahui. ingin ibaratkan Ya, gini, bentar. saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, ibaratkan Jibril datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meneliti dulu gitu loh, kalau para syuyukh yang ada di Qomal ini, para muallim kita, para asatiz yang sudah kemudian meneliti, alhamdulillah berarti cukup kuat Ayo. lah anunya gitu asas. Tapi begini ya, Itu mungkin sebentar. Antum kan di Al-Azhar. Waalaikumsalam. Coba bagi tahu saya tarif bid'ah itu seperti apa menurut pemahaman orang-orang di Al-Azhar. antum udah tahu semua lah. Lah iya, kenapa antum tidak berani mengatakan metode itu bid'ah itu alasannya apa juga? Dia Alasannya masih apa juga? Saya nggak pernah nggak bilang bid'ah. Saya cuma sampaikan itu, kan sudah saya sampaikan di awal. Tiga itu pembagian itu bid'ah ya. Metode pembagian itu bid'ah. Gini, kita kan nggak mungkin tahu sesuatu hal tanpa melalui definisi. Kan definisi itu paling penting, ya kan? Kalau dalam suatu permasalahan, suatu pembicaraan, yang paling penting itu kan definisi. Karena dalam definisi itu, kalau kita orang-orang pesantren lah, kalau kami kan mondoknya kan semua di kampung-kampung, ya kan? Kalau dalam ta'arif itu kan ada jame, ada mane nanti kan. Maka itulah yang memasukkan itu nanti. Ada munakis, ada muktaris. Nanti kan ada mane, ada jame, ada muktaris, ada munakis. Nah, kalau kita nggak tahu definisi, bagaimana ini kita bisa menghukumi bahwa sesuatu itu termasuk dalam ini ataupun bukan? Oke, kita serahkan Selbini lah. Coba Selbini tarif bid'ah itu apa coba? Beliau yang buka kita. Monggo. Aduh, assalamualaikum. Saya nggak enak nih dengan Yai semua Yai baru ya Bata ini. Nggak apa-apa. Sekarang begini, yang dari Al-Azhar, beliau bungkam nggak berani mentarifkan bid'ah. Sekarang saya mau tahu dari antum. Saya mengutip Malu-malu pendapat kucing. daripada Imam Is bin Abdussalam. Beliau mengatakan al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita kutip pendapat daripada Al Hafiz Ibnu Hajar, al bid'atu kullu kullu syai'in lupa saya Ibnu Hajar. Saya Ibnu Hajar. Ya. Itu Quran. Mungkin anak tambahin tadi apa yang disebutkan oleh anu tadi kan fi'lu malam ya itu tadi ya, bid'ah adalah, mungkin saya terjemahkan yang beliau sampaikan, itu bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita harus pahami juga bahwa Syekh Abdus Salam ya, ini imam apa ya? Sultanul Ulama. Ya, Sultanul Ulama. ulama. Beliau juga ya, yang sebagaimana yang saya pernah hadiri di beberapa majelis di anu ya. Beliau mengatakan bid'ah itu ada 5 kata beliau ya. Kata beliau khamsatun, itu wajib, haram, sunnah. Ya. Sunnah itu sunnah mamdud atau makruh, mubah. Ya, beliau mengatakan mubah, artinya kan boleh. Oke, siap. Jadi bolehkah taksim ini dimasukkan ke yang 5 itu, Tuan? Silakan masukkan ke yang mana? Terpulang antum lah. Sama-sama Safiyah kita kan. Sama-sama Safiyah, santai. 3 tauhid metode bid'ah dolalah, udah gitu aja. Enggak, kita kena kaji, kita kena Berarti antum ingin mengatakan bukan bid'ah, bukan anu ya, berarti orang-orang yang memakai itu dolal apa Enggak, saya belum gitu. Dolal lah, jelas dolal. Ya, Lebih begini ya, yang pertama itu begini. Sesat Kalau menyesatkan antum- berarti ya, dolal mudhillu. Iya, iyalah. Kalau yang pertama itu harus diakui dulu bid'ah dulu. Lah sekarang yang menjadi masalah, mereka kan tidak mau bid'ah itu dibagi. Kalau bid'ah itu tidak dibagi, maka melazimi ini sudah mutlak dolar. Wa dolal finar, kan gitu ya. Lah makanya saya bagi opsi kedua. Opsi kedua ini lebih memudahkan, lebih memberi talian hayat ya. Kita masuk ke Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Sultanul Ulama. Dari yang 5, silahkan taksim ini masukkan kemana menurut Tuan lah. Jangan menurut saya, kalau menurut saya dolal, tapi kalau menurut Tuan seperti apa? Monggo. Ayo. Masa antum Wahabi nggak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah dolalah versi Wahabi ya. Itu versi Wahabi.
Ya menurut antum tiga tauhid ini Azhar bid'ah itu hasanah kalau jadi atau wahabi itu dalalah? menyelisih, waduh. Ini fitnah lagi nih. Saya tidak pernah menisbatkan saya wahabi. Ini jangan difitnah dulu. Pagi-pagi kita harus banyak gurunya. Kenapa kok takut sekali tinggal bilang aja tiga tauhid bid'ah dalalah gitu loh. Kita biasa dikafirkan kok, kita biasa dimusyrikkan kok. Wah, kalau itu Ya kan jelas isinya bid'ah dalalah Ya, jelas. gimana? Kan jelas isinya. Masa yang Abu mereka- Jahal tahu tauhid rububiyah? ya mungkin mereka banyak mengkafirkan, tapi kalau kami pribadi tidak pernah mengkafirkan. Tapi mari kita belajar gitu. Kalau anak tuh begitu. Begini tuh, kalau antum masuk ke komal-komal mereka, tiap hari itu meratip tahlilan bid'ah, usoli bid'ah. Saya Usoli bid'ah. maaf ya, apa namanya, Tuan Guru Abata ya. Saya sudah sering masuk di room mereka dan saya kadang di-kick. Saya baru ngomong-ngomong dikit di-kick sama mereka. Ya itulah. Itu nggak dolala. Ya dolala itu. Dolala, kelakuan orang dolala begitu. Dolala itu ekstrim.